Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Angel Junansi Putri 1933000025 dari Prodi Ilmu Hukum mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran perkara melalui e-court. Nah, e-court itu apa sih? E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dasar hukum e-court. 1. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. 2. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. 3. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SKKMA nomor 129 KMA SK 8 2019 tentang petunjuk administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Selanjutnya, fungsi e-court. 1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. 2. Pendaftaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. 3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. 4. Proses temu kembali data yang lebih cepat. Jenis perkara e-court. 1. Perkara perdata gugatan. 2. Perkara perdata bantahan. 3. Perkara perdata gugatan sederhana. 4. Perkara perdata permohonan. Selanjutnya, ruang lingkup e-court. 1. E-filing pendaftaran perkara online di pengadilan. 2. E-payment pembayaran panjar biaya perkara online. 3. E-summons pemanggilan pihak secara online. 4. E-litigation, persidangan secara online. Cara pendaftaran perkara melalui e-court. E-filing, pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pertama, pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara. Kemudian, pengguna terdaftar mendapatkan nomor register pendaftaran perkara. Di sini nomor register online dan tanggal pendaftaran. Dan ini barcode nomor register online. Selanjutnya, unggah dokumen surat kuasa yang bermaterai. Dan selanjutnya, mengisi identitas para pihak baik penggugat ataupun pemohon dan melengkapi data-data dan alamat masing-masing. Kemudian unggah berkas berperkara seperti surat gugatan, surat kuasa, alat bukti dalam bentuk dokumen PDF dan JPG maksimal 2 MB. Kemudian data para pihak sudah terekam dan melanjutkan ke proses pembayaran panjar perkara. Nah, di sini contoh surat kuasa untuk membayar elektronik atau SKUM. Surat kuasa taksiran panjar biaya selanjutnya membayar secara elektronik atau e-payment. Di sini mendapatkan nomor rekening virtual account dari bank dan jumlah yang akan dibayar. Selanjutnya e-summons.
Setelah pembayaran mendapatkan nomor perkara dan panggilan elektronik. Di sini nomor perkara dan tanggal sidang, dokumen panggilan, dan lain-lain. E-litigation, persidangan elektronik, aplikasi e-court mendukung dalam sidang elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen seperti replik, duplik, dan kesimpulan dan jawaban secara elektronik dan dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Nah, pada sidang pertama, penggugat menyerahkan surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan. Kemudian hakim menawarkan untuk beracara secara elektronik setelah mediasi berlangsung. Kemudian hakim menetapkan jadwal persidangan. Ini jadwal persidangan. Kemudian para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik. Jawab, replik, dan duplik. Kemudian para pihak mengirimkan bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa ke pengadilan. Selanjutnya hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik. Dan terakhir hakim membaca putusan secara elektronik. Nah, selanjutnya perbedaan sidang di pengadilan dan melalui court. Pendaftaran sidang konvensional harus datang ke langsung dan menunggu jadwal persidangan jurusita datang ke rumah untuk membantu kelancaran pelaksanaan persidangan pengadilan. Nah, e-court yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan persidangan tentunya membawa dampak positif khususnya dalam penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terdapat banyak efisiensi melalui e-court mulai dari administrasi pendaftaran sampai pelaksanaan persidangan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.